Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Suhaimi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Konseling oleh dosen pengampu Ibu Haryanti MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar konseling, yaitu hubungan antara konselor dan konseli yang sangat menentukan keberhasilan dalam konseling. Konseling merupakan dasar inti bimbingan secara keseluruhan yang berkenaan dengan pengentasan masalah dan fasilitas perkembangan individu. Sedangkan menurut Kavana, konseling adalah hubungan antara petugas bantuan yang terlatih dengan seseorang yang meminta bantuan. Tujuannya di sini untuk membantu seseorang belajar berhubungan dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik hubungan dalam konseling menurut Sostrom dan Bremer ada 5, yaitu pertama, hubungan yang bersifat unik dan umum. Di sini saya akan menjelaskan hubungan yang bersifat unik dan umum, yaitu hubungan yang bersifat unik dan umum. Di sini hubungan yang bersifat unik yaitu hubungan antara konselor dan konseli dalam konseling yang memiliki ciri khas sehingga dapat dibedakan dengan yang lain. Sedangkan hubungan yang bersifat umum yaitu terdapat dalam karakteristik seperti guru dan murid, keluarga, dan lain-lain, yang artinya siapapun dapat melakukan konseling. Kedua yaitu adanya keseimbangan antara objektivitas dan subjektivitas. Nah, di sini subjektivitas yaitu klien dan objektivitas yaitu permasalahan. Nah, di sini berarti adanya keseimbangan antara permasalahan dan klien. Jadi, dua-duanya sama seimbang. Ketiga yaitu adanya keseimbangan antara unsur kognitif dan unsur kognitif. Nah, di sini unsur kognitif yaitu intelektual dan sedangkan unsur kognitif yaitu ekspresi perasaan dan sikap. Yang keempat yaitu adanya keseimbangan antara kesama-samaan dan kejelasan. Nah, di sini kesama-samaan berupa kesalahan, yang kejelasan yaitu informasi. Jadi, antara kesalahan dan informasi dalam konseling harus seimbang. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, adanya keseimbangan bertanggung jawab. Nah, di sini adanya tanggung jawab antara konselor dan klien harus seimbang dalam konseling. Perlu kita ketahui lagi, dalam konseling kita tidak boleh menjudge klien kita. Nah, kita pada saat klien menceritakan permasalahannya, seperti dia menceritakan dia itu nakal, dia sering berkelahi, dia sering bolos. Nah, dia tuh datang ke kita tuh pertama kali nggak boleh bilang dia bermasalah atau bilang dia nakal. Kita harus melihat terlebih dahulu alasannya dan permasalahannya lebih jelas sebelum kita menjudge orang itu. Nah, seorang konselor tersebut tidak boleh secara jelas menyalahkan konseli walaupun konseli tersebut salah, dan seorang konselor harus memberikan informasi kepada konseli secara jelas agar konseli tersebut paham apa yang disampaikan oleh konselor tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa unsur konseling. Yang pertama, petugas terlatih. Yang kedua, membantu. Yang ketiga, keterampilan. Yang keempat, belajar berhubungan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Dan yang selanjutnya, konseli belajar berhubungan menuju pertumbuhan yang ke arah lebih produktif. Dan yang terakhir, hubungan antara konseli dan konselor. Ini saya akan menjelaskan mengenai konseling dan psikoterapi. Konseling dan psikoterapi memiliki persamaan dan perbedaan, akan tetapi memiliki kaitan satu sama lain. Perbedaan keduanya tidak bisa dibuat secara jelas. Akan tetapi hal yang dilakukan oleh seorang konselor dilakukan juga oleh seorang psikoterapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari konseling dan psikoterapi. Konseling, orang tersebut orang normal, bersifat edukatif, sportif, berorientasi kesadaran dan berjangka pendek, yaitu lebih terstruktur dan terarah kepada tujuan-tujuan yang lebih terbatas dan konkret.
Pada psikoterapi, orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan bersifat rekonstruktif, konfrontif, dan berjangka panjang. Lebih luas dan mengarah kepada tujuan yang lebih jauh. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas konseling. Efektivitas konseling banyaknya dipengaruhi oleh yang pertama, durasi atau waktu, hakikat, dan kualitas gangguan psikologis, yaitu derajat kesehatan yang dimiliki seseorang sebelum menyampaikan masalah. Selanjutnya yaitu motivasi orang dan kualitas dukungan pada lingkungan. Selanjutnya yaitu derajat kesehatan mental pada saat konseling. Selanjutnya yaitu motivasi konselor dan suasana yang mampu dikreasikan oleh seorang konselor. Terakhir yaitu keterampilan umum konselor dan keterampilan khusus konselor berkenaan dengan masalah tertentu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat salah kata pada saat menjelaskan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.